Inilah potret perkampungan tua masyarakat Tionghoa di wilayah Balong, Kelurahan Sudiro Prajan, Solo, Jawa Tengah. Ganggang sempit dengan rumah saling berhimpitan sebagai tempat tinggal dan juga usaha menjadi ciri khas permukiman Tionghoa tempo dulu yang tidak banyak berubah hingga kini. Uniknya lagi, pecinan ini dijuluki pula masyarakat Ampiang. Tionghoa yang peranakan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang sudah beberapa generasi, seperti saya pribadi, sudah generasi kelima ini, eyang-eyang saya ada yang orang Jawa. Karena pada saat itu selalu terjadi asimilasi yang alamiah, termasuk Tionghoa menikah dengan penduduk asli orang Indonesia, khususnya kalau di Solo dengan orang Jawa yang ada di Solo. Sehingga lahirlah generasi-generasi yang sering disebut Ampiang. Karena ampiang itu sebuah makanan khas, salah satu di Solo, yang gulanya adalah gula Jawa, kacang sendiri biasanya disebut kacang Cina, sehingga secara umum dibilang ampiang. Orang-orang Tionghoa dulu yang datang ke Jawa, kebanyakan laki-laki, sehingga mereka itu tidak membawa istri. Hampir 90% mungkin mereka lalu menikah dengan pribumi-pribumi. Perkawinan tidak hanya terjadi di tingkat level bawah, tapi terjadi juga di kalangan atas. Asimilasi budaya demikian juga. Mereka mengadakan suatu transfer teknologi kepada masyarakat Jawa. Bikin bata, bikin kertas, dan segala macam. Interaksi sosial antar warga di kampung yang berdiri sejak abad ke-18 ini penuh rasa persaudaraan dan juga kekeluargaan, hingga tidak terlihat lagi mana yang warga yang keturunan Tionghoa dan mana yang bukan. Daerah Balong merupakan daerah pemukiman Tionghoa pertama, dan karena itu penduduk di daerah Balong ini, sudah terjadi akulturasi budaya ataupun asimilasi perkawinan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga hubungan antar Tionghoa Jawa di situ sudah terjadi dan terjadi sangat harmonis. Jadi kalau kita melihat di Balong Kepanjen ini adalah sebuah asimilasi yang sangat luar biasa dan alamiah. Mungkin faktornya sangat banyak. Orang bisa bilang faktor ekonomi itu juga memungkinkan, karena yang tinggal di perkampungan itu biasanya stratanya level ekonominya hampir sama. Tapi sebetulnya tidak hanya seperti itu, karena di Balong pun banyak mereka yang jadi pengusaha yang cukup sukses, cuman tinggalnya karena sudah merasa nyaman tidak akan pindah dari situ. Kemudian yang kedua, yang sangat penting menurut saya terjadinya asimilasi bisa sedemikian harmonis ini, satu adalah komunikasi yang baik. Jadi kalau kita komunikasinya baik sehingga tidak timbul kecurigaan dan kembali kepada manusianya, saya yakin di Balong Kepanjen pun mungkin masih ada 1-2 orang yang merasa beda atau merasa ada perbedaan, itu pasti. Tapi karena mayoritas mereka merasa satu perjuangan, satu kesamaan, dan mereka merasa saling bisa mengisi, mereka merasa betul-betul tidak ada bedanya lagi. Kita bisa melihat cerminan itu pada waktu kerusuhan Mei. Di kampung itu, di semua ujung kampung dijaga bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang berani atau memanfaatkan momen kerusuhan itu masuk ke daerah Balong Kepanjen. Kisah yang sangat heroik, yang merupakan suatu kerjasama antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa. Kota Solo merupakan salah satu kota pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep tata kota modern. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman maupun pasar
sebagai pusat kegiatan ekonomi dipikirkan secara matang oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menunjuk arsitek jempolan bernama Herman Thomas Karsten. Di Solo, karya arsitek ini terlihat antara lain pada Puri Mangkunegaran, juga Pasar Gede Harjonegoro, di kawasan Pecinan Balong yang berada di tepi Kali Pepe yang selesai pembangunannya tahun 1930. Jadi kalau kita melihat ya, ini Surakarta ya, itu kan oleh Belanda disebut sebagai Vorstenlanden. Pengembangan kota Surakarta ini juga tidak tergantung seluruhnya pada pemerintah Belanda, tetapi juga tergantung pada visi dari para penguasa yang ada di kota Surakarta itu, yaitu Mangkunegaran dan Kasunanan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membangun pasar di kawasan perkampungan Tionghoa bukan tanpa alasan. Ini erat kaitannya dengan kepentingan para penguasa, baik penguasa asing maupun pribumi untuk perkembangan kota, termasuk sistem ekonomi swadaya masyarakat. Pacinan, ya, selain di Balong, ya, itu juga ada di pinggir Kali Pepe sini di dekat Pasar Regi. Ya. Itu semua itu adalah daerah perdagangan yang memudahkan angkutan. Ya. Dulu di perdagangan kan lewat sungai, ya, melalui Bengawan Solo terus kemudian ke Kali Pepe, ya, itu dulu di Balong itu ada suatu jembatan, namanya jembatan gantung, yang untuk lewat perahu-perahu yang membawa barang dagangan. Murni mereka kebanyakan datang ke sini itu adalah untuk dagang. Jadi ini dimanfaatkan oleh para penguasa Jawa supaya mereka kerasan untuk berdagang di tempat-tempat tersebut. Sejarahnya Pasar Gede ini pedagang yang ada di dalam campur. Jadi tidak hanya orang Jawa asli Solo, tidak hanya pendatang, dan tidak hanya Tionghoa. Mereka berdagang bersama-sama karena punya kepentingan untuk menjual dagangannya yang berbeda-beda. Disitulah menjadi semangat bersama untuk membawa Pasar Gede menjadi pusat pembelanjaan bagi masyarakat Solo, khususnya yang ada di sekitar Pasar Gede. Jejak sejarah di kawasan pecinan Pasar Gede yang tak kalah penting adalah Kelenteng Tin Koksi, rumah ibadat bagi umat Tridharma. Kelenteng ini merupakan saksi bisu betapa eratnya hubungan etnis Tionghoa pasca geger Pacinan Kartosuro sekitar tahun 1740. Perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta pada tahun 1746 ada satu episode susulan yang menarik, yaitu dibangunlah sebuah kelenteng yang berlokasi di daerah Pecinan Pasar Besar sekarang, dan kelenteng ini bernama Tin Koksi, yang secara harafiahnya berarti kelenteng penentram negara atau kelenteng yang memberi ketentraman kepada negara. Biasanya nama kelenteng itu berhubungan dengan langit atau dewa-dewa,
Tetapi ini ada satu nama kelenteng yang berhubungan dengan negara. Dan ini saya kira cukup unik. Dan memang kelenteng ini punya konteks sejarah ya, dengan apa yang terjadi sesudah Perang Geger Pacinan. Geger Pacinan merupakan suatu goresan sejarah yang amat mendalam yang terjadi di bumi Surakarta ini. Awal daripada peristiwa ini dimulai di Batavia pada tahun 1740. Pada waktu terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Ada kira-kira 10.000 orang Tionghoa yang dijagal oleh VOC dan mayatnya pada dilemparkan ke Kali Angke. Lalu kemudian mereka yang selamat itu pada melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Eksodus ini dipimpin oleh seorang Tionghoa ya, yang baru datang dari Tiongkok, yang disebut dengan nama, ada yang menamakan Ui Panjiang, ada yang menamakan Shou Panjiang, tapi VOC mengatakan sebagai Kek Panjiang. Orang Jawa lalu menamakan sebagai Sepanjang. Belum banyak yang mengetahui bahwa di dalam waktu melakukan perlawanan terhadap VOC, Raden Masa itu berkoalisi dengan Laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Sepanjang maupun Singseh atau Tan Siko. Ya. Jadi itu adalah suatu kisah yang sangat heroik yang merupakan suatu kerjasama antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa di dalam memerangi kejoliman yang dilakukan oleh penjajah. Kelenteng yang bercorak arsitektur Tiongkok kuno ini menjadi entitas masyarakat Tionghoa Solo. Dan setiap kali acara Grebek Sudiro digelar, kelenteng ini menjadi epicentrum kegiatan. Kelenteng Tinkoksi ini dibangun oleh seorang ahli ukir dari Tiongkok yang bernama Simlan atas dorongan dari keraton, dorongan dan dukungan dari keraton. Makam dari istri Simlan masih dapat kita temui di daerah Sondaan. Makam dari Raden Ayu Suwarti yang sering kemudian disebut dengan nama suaminya Raden Ayu Simlam ya, di daerah Sondakan Laweyan. Kelenteng ini dari dulu sejak ada merupakan sebuah tempat yang sakral, sehingga pada waktu melewati berbagai zaman termasuk zaman Orde Baru, kemudian sebelumnya ada G30 SPKI, ini pun dianggap komunis karena hal-hal yang sebetulnya tidak mendasar. Kelenteng ini tetap eksis karena terselamatkan dengan menjadi wihara Tridharma. Saya setuju apa yang dikatakan bahwa negara kita sedang sakit. Yang sakit bukan negaranya, tapi adalah manusianya.
Kemeriahan dan antusiasme penonton seperti ini merupakan fenomena setiap kali berlangsungnya perayaan Grebek Sudiro di Kota Budaya Solo. Atraksi barongsai dengan iringan alat musik tambur, cai-cai atau simbal, serta nong menjadi daya pikat tersendiri dari ritual ini. Apalagi bila mengingat seni pertunjukan tari naga itu yang cukup lama tertidur karena sulit digelar selama era pemerintahan Orde Baru. Sejak masa Pakubuwono ke-10, penduduk Sudiro Prajan, masyarakat Sudiro Prajan itu ikut merayakan Tahun Baru Imlek ya, dengan mengadakan satu karnaval atau festival yang disebut sebagai Karnaval Buk Teko, yaitu satu festival sedekah bumi. Ya. Nah, ketika perayaan Tahun Baru Imlek ya, boleh dirayakan kembali sesudah masa reformasi. Kemudian timbul gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat di Sudiro Prajan untuk mengadakan suatu akulturasi, ya, akulturasi budaya antara Tionghoa Jawa dalam bentuk seni budaya yang berbentuk Grebek Sudiro. Ya. Nah, Grebek Sudiro adalah juga memadukan antara tradisi grebek ini dengan kuliner ya, Tionghoa, yaitu kue keranjang. Jadilah satu festival grebek kue keranjang yang kemudian dinamakan sebagai Grebek Sudiro. Bentuk gunungan yang seperti ini menunjukkan untuk menyatakan sujud ya kepada yang tertinggi. Bendungan ini kan sesuatu yang semacam bisa dibilang tolak bala, bisa merupakan sebuah kemakmuran. Kalau dengan isinya misalnya dengan hal-hal makanan khas Tionghoa khususnya menjelang Imlek seperti kue keranjang. Kue keranjang sendiri kan punya makna dibuat dari ketan. Ketan itu melambangkan keeratan hubungan, baik itu hubungan antar manusia di keluarga, di masyarakat, maupun di mana saja. Kemudian rasanya manis, sehingga hubungan itu kan selalu manis, tidak terjadi konflik. Tidak bisa dipungkiri, kesenian sebagai pengejawatahan nilai budaya dapat menjadi sarana komunikasi bagi ide-ide tentang pembauran. Melalui seni, kedua belah pihak bisa menerima tanpa ada perasaan yang dirugikan atau dikecilkan oleh pihak lain. Ini sangat penting agar semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan benar-benar terwujud. Seperti lazimnya acara grebek dalam tradisi budaya Jawa, acara puncak yang dinanti adalah rebutan isi gunungan. Sedangkan rebutan itu sendiri maknanya adalah bahwa untuk memperoleh sesuatu kita harus berusaha. Oleh karena itu tidak diberikan begitu saja, tetapi memang harus diambil. Saya setuju apa yang dikatakan bahwa negara kita sedang sakit. Yang sakit bukan negaranya, tapi adalah manusianya. Menurut saya ketipisan nasionalis ini mulai terlihat karena kita kurang mencintai NKRI, kurang mencintai hal-hal yang membanggakan negara kita. Kita saat ini lagi masih banyak berpikir setelah reformasi adalah kelompok, golongan, dan berbagai kepentingan. Kami betul-betul ingin bahwa budaya Tionghoa, karena Tionghoa Indonesia yang ada di Solo ini juga sudah menjadi bangsa Indonesia, budaya ini menjadi milik kita bersama, bukan hanya milik Tionghoa Indonesia atau Tionghoa Solo. Proses asimilasi maupun pembauran bukan hanya percampuran dua kebudayaan sebatas permukaan yang memberi kesan sekedar formalitas dalam bentuk kerjasama. Bila ini yang terjadi, maka hanya melahirkan pembauran semu yang mudah terkoyak.